Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita belajar bersama-sama kitab yang ke-14 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki ku hadis Ar-Rabi'a Asyara kang nomor 14. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal damun ri'in apa darae awa-awaan muslimin kang Islam illa bi ahda thalasin angin lawan siji pira-pira telu as-sayyibu swiji rondo azani kang zina wa nafsulan awa-awaan bin nafsi kelawan mateni awak-awaan liya watariku lan kang ninggal lidihi maring agamane tarik al-mufariku kang misahi lil jamaati maring jamaah atau golongan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di atas memiliki arti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. 1. Orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kandungan hadis di atas. 1. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan 3 sebab, yaitu zina muhson, orang yang sudah menikah, membunuh manusia dengan sengaja dan meninggalkan agamanya dalam kurung murtad, berpisah dari jamaah kaum muslimin. 2. Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya, seperti dengan melakukan zina, pembunuhan, dan murtad. 3. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. 4. Hukum pidana dalam Islam sangat keras. Hal itu bertujuan untuk mencegah, preventif, dan melindungi. 5. Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah SWT dan selalu merasa terawasi oleh Allah SWT, dan keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakannya hukuman. 6. Hadis di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. 7. Dalam hadis tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, pada beberapa riwayat disebutkan tidak halal darah seseorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, kecuali karena salah satu dari 3 hal. Kalimat telah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah
dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah merupakan penjelasan dari kata muslim. Kalimat yang merusak jamaah adalah penjelasan dari kata yang meninggalkan agamanya. Ketiga golongan ini darahnya dihalalkan berdasarkan nas. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kaum muslim, dan yang dimaksud dengan merusak jamaah adalah keluar dari agama. Inilah yang menyebabkan darahnya dihalalkan. Kalimat yang meninggalkan agamanya, yaitu merusak jamaah, adalah kalimat umum yang mencakup setiap orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk apapun, maka ia wajib dibunuh kalau tidak mau kembali kepada Islam. Para ulama berkata, kalimat tersebut juga mencakup setiap orang yang menyimpang dari kaum muslim dengan berbuat bid'ah, merusak atau lainnya. Ini masih dipertentangkan, yaitu Allah yang lebih tahu. Secara tersurat, kalimat yang umum tersebut dikhususkan kepada orang yang melakukan penyerangan atau semacamnya terhadap kaum muslim. Maka untuk mengatasi gangguannya itu, dia boleh dibunuh, karena perbuatan semacam itu termasuk kategori merusak kaum muslim. Juga yang dimaksud oleh hadis di atas ialah seorang muslim tidak boleh dengan sengaja dibunuh kecuali karena dia melakukan salah satu dari 3 hal di atas. Sebagian ulama menjadikan di sini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat boleh dibunuh karena perbuatannya itu termasuk salah satu dari 3 perbuatan di atas. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan kafir dan sebagian lagi menyatakan tidak kafir. Pendapat yang menyatakan kafir berdalil dengan hadis lain, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Mereka melakukan sholat dan mengeluarkan zakat." Maksud dari dalil ini ialah bahwa perlindungan itu diberikan kepada orang-orang yang mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat secara utuh, dan meninggalkan salah satunya berarti membatalkannya. Pemahaman seperti ini berlaku jika dalil di atas dipegang secara harfiah, atau yaitu kalimat "aku diperintah untuk memerangi manusia". Dipahami bahwa perintah memerangi ini berlaku bagi semua yang melanggar apa yang disebutkan. Pemahaman seperti ini dianggap lemah karena tidak membedakan antara memerangi dan membunuh. Sedangkan memerangi berarti tindakan dua pihak yang saling membunuh. Kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat tidak dengan sendirinya menyatakan kewajiban membunuh selama orang itu tidak memerangi kita. Wallahu a'lam. Kalimat orang yang telah kawin berzina mencakup laki-laki dan perempuan. Hadis ini menjadi dasar kesepakatan kaum muslim bahwa orang yang berzina semacam itu dirajam dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam kitab fikih. Kalimat jiwa dengan jiwa sejalan dengan firman Allah yang artinya, dan kami telah tetapkan mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dengan jiwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45, yaitu berlaku sepadan antara orang-orang yang sama-sama Islam atau sama-sama merdeka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir. Begitu juga syarat mereka berlaku sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi para pengikut ahli ra'yu Imam Abu Hanifah berpendapat seorang muslim dihukum bunuh karena membunuh kafir dhimmi, dan orang merdeka dibunuh karena membunuh budak. Dan mereka berdalil dengan hadis ini juga, akan tetapi kebanyakan ulama berbeda dengan pendapat tersebut. Nah, ini adalah salah satu
hadis yang menerangkan bahwa orang Islam itu boleh ditumpahkan darahnya dengan syarat tiga syarat, yaitu yang pertama orang yang berzina muhson, kemudian orang yang mengalirkan darah sesama muslim, dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya atau keluar dari agama. Nah, ini 3 alasan yang dimana orang Islam boleh dialirkan darahnya. Juga ada yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat juga halal darahnya berdasarkan hadis lain yang menerangkan bahwa yang artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Mereka melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, untuk alasan sholat dilandaskan dengan hadis di atas. Wallahu a'lam. Semua kebaikan datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.